Gak ada yang bisa gue sampaikan. Gue terima kasih banyak sama pengacara-pengacara yang udah memperjuangkan Peggy Setiawan, sama netizen rakyat Indonesia yang sudah mendoakan Peggy Setiawan. Dan saya sematkan mahkota kemuliaan untuk Hakim Eman yang telah memberikan keputusan yang begitu membahagiakan untuk kami rakyat Indonesia. Ini hakim apa dukun? Dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Erman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hah? Lu manusia apa setan, Rasman? Bangki lo, ya? Nyocos sangat lo. Dulu lo serang ini itu apa Farhad Abbas, sekarang lo serang Pak Hakim. Hah? Lu manusia apa setan lo, bangsat? Ya? Di balik kebebasan Peggy Setiawan yang disambut oleh khalayak dan juga masyarakat yang begitu bahagia dan senang dengan kebebasan Peggy Setiawan, rupanya ada satu orang ini yang tidak suka dengan kebebasan Peggy mungkin ya. Siapa lagi kalau bukan Rasman Arif Nasution. Bahkan Rasman Arif juga berencana menggugat atau melaporkan ya Hakim Tunggal Eman Sulaiman ya ke Komisi Yudisial. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Rasman Arif Nasution itu apa? Sementara itu praktisi hukum Rasman Arif Nasution akan melaporkan Hakim Tunggal Peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Saya nih. ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Ini parah nih. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya Nantang netizen bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Dan kalau itu bahasa itu adalah bahasa yang serius. Artinya ada provokasi yang dibangun melalui forum ini. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hakim atau dukun katanya. Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa. Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Hakim atau dukun? Hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Erman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat. Asia teh sebagai naon menang kureueuh-reueuh teuing ajig. Asia teh punya kebenaran apa ngabela kesalahan. Aduh nangku goblok-goblok teh ini teh kunaon mun ku aing kurbankeun bagong eta wakes gede kitu mah. Kurbankan. Jadi siapa tidak menerima kekalahan jika nama ya, terima kekalahan dan kebenaran itu selalu memihak kepada orang yang benar dan tidak akan memihak kepada orang yang salah seperti lu anjing. Aduh ini orang jadi bikin gua naik darah gitu setiap gua ngelihat muka lu, badan lu itu gua pengen aduh anjir. Masih ada di dunia kayak gini. Padahal kasus-kasus lu itu belum beres semua loh. Hakim Eman Sulaiman yang memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dilaporkan si Rasman. Dan si Rasman pun ingin melihat reaksi masyarakat atas tindakannya tersebut. Hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi.
Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Nantang netizen dia. Untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Loh, lah yo tenan toh, semakin kesini semakin ngawur. Jika Bang Rasman bisa ngomong, hukum ini bukan ditegakkan karena netizen atau provokasi, lah terus omongan Bang Rasman ini apakah tidak provokasi? Memancing dan menyulut emosi buat masyarakat? Jika Bang Rasman ingin melaporkan Pak Hakim Eman Sulaiman, ya toh, laporkan juga hakim yang sudah memutus 7 terpidana sampai mendapat hukuman seumur hidup. Dua hakim ini ya, itu dalam persidangan para saksi yang dijadikan keterangannya oleh Pak Polisi itu nggak dihadirkan dalam persidangan. Kenapa kok bisa-bisanya dua hakim ini memutus dan memvonis 7 terpidana hukuman seumur hidup? Ini yang harus dilaporkan, bukan Pak Hakim Eman Sulaiman. Piye to iki? Jika itu masih dilakukan, sama saja kamu menantang seluruh rakyat dan masyarakat. Kami rakyat dan masyarakat siap berada di barisan Pak Hakim Eman Sulaiman. Jika mau adil Bang Rasman, ingin menguji keputusannya, uji saja Hakim 2016 ini. Jangan malah keputusannya Pak Eman. Iya toh? Iya toh jane lur. Tolong tulis di kolom komentar. Kalian berada di barisan mana? Barisan si botak kah? Atau Pak Hakim Eman Sulaiman? Tolong tulis di kolom komentar ya lur. Kami siap berada di garda terdepan Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala sesuatunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin, Allahumma amin. Saya akan coba tanggapi video kamu Rasman Botak ya. You bilang apa tadi? Ini hakim atau dukun ya? Kamu bilang selanjutnya kamu nggak rela Peggy-nya dilepas. Kamu nggak rela kalau Pak Hakimnya jujur ya. Kalau memang tidak ada bukti si Peggy ini melakukan ya seperti yang kamu tuduhkan. Kamu ini manusia apa setan? Ya, kalau mau jadi setan jangan di sini kamu. Ya. Anda jatuh setan. Kalau kamu mau jadi setan Rasman, jangan di negara ini. Kalau memang orang tidak bersalah, kenapa kamu paksakan untuk orang bersalah? Ya. Pak Hakim tenang aja di rumah, ya. Soal Rasman Botak kami akan hadapi dia. Ya. Kami akan ulak kotak-kotaknya si Rasman. Ya. Kamu jangan nggak usah main-main Rasman. Ya, kamu pikir kamu siapa? Pengacara sampah seperti kamu nggak berguna di sini. Ya, kamu memaksa Peggy Setiawan Bangunan untuk menjadikan pelaku. Otak lu busuk anjing. Ya. Pengacara kayak begini nggak usah dipelihara di Indonesia. Ya, ini Rasman ini bukan manusia, dia setan. Ya, yang akan merusak hukum di negara ini. Manusia bangsat seperti ini jangan dipelihara di Indonesia. Ya. Bangsat. Ini orang-orang yang akan merusak demokrasi bangsa, merusak hukum di negara ini. Ya. Pembunuh dilindungi, yang tidak bersalah ingin dijadikan masuk penjara. Lu manusia apa setan Rasman? Bangke lo, ya. Nyocos sangat lo. Dulu lo serang ini itu Farhad Abbas, sekarang lo serang Pak Hakim. Lu manusia apa setan lo, bangsat, ya. Pengacara macam apa kamu? Semua orang yang membela kebenaran dicaci maki sama dia. Emang kamu siapa sih? Kamu jangan bajingan di negara ini. Ini negara bukan warisan otak bapak kamu. Ya, saya berharap video saya ini nyampe ke Rasman ya. Habis kamu itu setan apa manusia kamu? Ingin memenjarakan orang yang tidak bersalah, tapi melindungi pembunuh. Kamu ini bangsat kamu itu. Ya, orang-orang pengacara seperti ini nggak boleh ada di negara ini. Ya, lebih baik mati satu orang daripada dia merusak hukum di negara ini. Ya, pantasnya Rasman ini dikubur hidup-hidup. Kita nggak butuh pengacara seperti ini. Dia akan merusak hukum dari dalam. Ya, jangan sampai ada ya pengacara seperti ini yang membunuh anak bangsa yang tidak bersalah, sementara dia melindungi pembunuh. Ya, ini bangsatnya seorang pengacara seperti Rasman ini. Saya berharap banget video ini saya nyampe ya, kotaknya Rasman. Ya, kalau kamu bilang ini Pak Hakim, dia hakim atau dukun, saya justru yang mau bilang kamu manusia apa setan? Ya, pembunuh kamu lindungi, ya, yang tidak bersalah ingin kamu masukkan ke penjara. Ya.
Jangan bertopengkan kamu sebagai pengacara. Kamu ingin merusak hukum di negara kami. Ya, ini negara bukan warisan otak bapak kamu. Jadi kamu ingat baik-baik. Lebih baik mati satu orang seperti kamu ini, Rasman, ya, daripada kamu merusak hukum di negara ini. Karena itu akan merusak negara. Ya, kamu merusak anak bangsa. Kamu membunuh karakter anak bangsa. Lebih baik kamu yang aja yang mati, ya. Kamu aja yang kami kuburkan hidup-hidup. Jadi itu aja dari saya, ya. Salam kenal dari anak Pulau Sumbawa, ya, Rasman, ya. Jangan jadi setan di negara ini, dan kamu jangan jadi anjing di negara ini, ya. Ini negara bukan warisan otak bapak kamu, ya. Jangan kamu melindungi seorang pembunuh. Kamu maksakan, ya, anak yang tidak berdosa, tidak bersalah, ya, kamu penjarakan. Kami tidak tinggal diam. Kamu paham itu baik-baik. Kami tidak akan tinggal diam, Rasman, ya. Jadi itu aja dari saya. Keras, Bos. Dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Gak ada yang bisa gua sampaikan. Wah, netizen sampai nangis ini ya. Terima kasih banyak sama pengacara-pengacara yang udah memperjuangkan Peggy Setiawan, sama netizen rakyat Indonesia yang sudah mendoakan Peggy Setiawan, dan saya sematkan mahkota kemuliaan untuk Hakim Eman yang telah memberikan keputusan yang begitu membahagiakan untuk kami rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia sudah Merinding, tidak Bos. mempercayai lagi akan keadilan di negeri ini. Terima kasih Pak Eman, makasih Pak Eman. Kau pahlawan, kami anggap pahlawan keadilan di negeri ini, pahlawan keadilan di hari ini Pak Eman. Kau telah memberikan keputusan yang sangat memberikan rasa kebahagiaan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga engkau Allah panjangkan umur kau ya Pak Eman. Amin, Pak Eman. Umur. Allah angkat derajat lebih tinggi. Allah jaga kesehatannya. Terima kasih Pak Eman. Makasih Pak Eman. Pak Eman Sulaiman, hero, pejuang, pahlawan keadilan Pak Eman. Terima kasih Pak Eman. Terima kasih banyak Pak Eman. Pertama, kita apresiasi Hakim Eman Sulaiman. Saya hormat bahwa keadilan, kebenaran tegak dari Pengadilan Negeri Bandung dari tangan Hakim Eman Sulaiman. Lalu bayangkan seorang Sirse Polda berani menganulir putusan pengadilan. Itu fiktif, itu nggak ada. Ini pengetahuan hukumnya di mana ini? Nah, akan dibiarkan orang seperti ini mimpin reserse level Polda. Itu peraturan Kapolri dilanggar, UHAP dilanggar, terus keputusan Mahkamah Agung dilanggar. Akan didiamkan ini oleh Mabes Polri. Apakah salah tingkatnya itu mulai dari Direktur Reserse Kadit Serse Polda, penyidik, kemudian Kapolres yang dulu. Apakah akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi sampai Kapoldanya? Harus diberi tindakan. Kalau tidak akan berleha-leha dulu. Bersalah dianggap biasa. Ini tidak biasa-biasa loh. Yang dibaca oleh hakim tadi. Ya. Yang dilanggar itu apa? UHAP. Itu undang-undang yang dibuat oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua apa? Keputusan MK. Yang ketiga apa? Keputusan peraturan Kapolri. Dilanggar. Loh, tidak ada sanksi. Loh, rasanya agak sulit diterima kalau tidak ada sanksi ya oleh publik ya. Ya kalau saya jadi Kapolri di Reskrim Polda saya copot hari ini. Pak Susno 2G itu yang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pasti orang Garut sebagai rakyat biasa melihat dan mendengar Pak Hakim Eman Sulaiman di layar TV dan juga lihat dan dengar di media sosial. Kelihatannya sangat jujur dan adil. Itu yang diperlukan oleh Indonesia. Indonesia itu
perlu para hakim-hakim yang jujur, para penegak-penegak hukum yang jujur, dan juga para pejabat pemerintah yang jujur. Karena membawa negara yang begitu besar dan luas, dan juga membawa lautan jutaan rakyat. Andai kata para pemimpinnya tidak jujur, maka imbasnya kepada negara, imbasnya kepada rakyat. Oleh karena itu, kejujuran adalah nomor satu. Jabatan tinggi, harta banyak, tapi tidak jujur, tetap akan hina. Jadi rakyat merasa segan. Pemimpin yang berkarisma, itu pemimpin yang jujur. Sekalipun pangkat jenderal, kalau tidak jujur, akan hina pandangan rakyat. Terima kasih. Bahwa Indonesia memerlukan para pemimpin yang jujur, para hakim yang jujur, para penegak hukum yang jujur, dan pejabat pemerintah yang jujur, karena membawa negara yang begitu luas dan lebar, dan juga membawa lautan jutaan rakyat. Terima kasih. Karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak. Izin setit. Halo, hari ini aku bahagia sekali. Aku pengen tahu itu si Rasman nonton enggak ya. Terus yang suka bikin statement jelek-jelek tentang Peggy nonton enggak ya. Dengar enggak kalian apa kata Pak Hakim? Orang soleh kayak Peggy pasti banyak yang nolong. Orang soleh kayak Peggy pasti banyak yang mengasihani. Makanya jaga lo mulut kalian. Karma pasti akan diterima sama kalian. Azab Allah lebih pedih. Rasman nonton enggak Rasman? Elsa nonton enggak Elsa? Terus si Pitra tuh nonton enggak? Juan yang suka berkoar-koar nonton enggak? Ya, itu suara dari netizen. Katanya suara rakyat, termasuk mungkin suara netizen ya. Karena suara rakyat juga ada suara Tuhan. Kayaknya satu orang inilah yang nggak terima atau nggak bahagia ketika Peggy bebas begitu. Hakim Eman sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan keputusan yang tidak berpihak, dan ini bukan untuk kepentingan terlapor dan pelapor, tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik begitu. Ya, bukan karena netizen atau masyarakat juga, tapi memang ini keputusan yang sangat terbaik yang harus diambil oleh Pak Eman Sulaiman. Tenang Pak Eman, masyarakat netizen ada di belakang Anda. Jadi Pak Eman nggak usah takut, ya nggak usah merasa bahwa putusan Anda itu salah. Ini benar. Ini untuk masyarakat bangsa Indonesia. Ya. Jadi apalagi yang dicari selain sebuah sensasi seorang Rasman ini, teman-teman. Ya. Apakah Peggy masih bisa menjadi pesakitan lagi, teman-teman? Mungkin saja bisa lagi. Ya, tetapi kita semua netizen tetap mengawal itu bagaimana proses selanjutnya. Yang jelas Peggy sudah memenangkan pra peradilan, sudah bebas. Kemarin juga disambut luar biasa oleh ribuan warga kampung tempat di mana Peggy lahir ya. Jadi ini sudah keputusan yang sangat luar biasa, membahagiakan di semua pihak, terutama masyarakat. Maju terus Pak Eman, luar biasa.